Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randi Taldu Pratama dari jurusan Akuntansi Angkatan 2023 Universitas Ciputra Surabaya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin yaitu jurnal umum. Nah, kali ini saya akan membuat jurnal penyesuaian ini. Nah, tapi sebelum saya membuat jurnal penyesuaian itu di Excel, sebelum kita mengetik-ngetik, sebelum kita apa menjumlahkan, kita perlu tahu nih apa sih jurnal penyesuaian itu. Nah, oke, langsung aku jelaskan. Nah, apa sih jurnal penyesuaian itu? Nah, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode saat perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Nah, yang kemarin kan kita udah bikin jurnal umum ya, jurnal biasanya itu yang kita buat di awal periode atau awal bulan di tanggal 1. Nah, beda dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kita buat di akhir bulan, berarti di tanggal-tanggal terakhir gitu. Terus, emangnya kenapa sih kita harus buat jurnal penyesuaian? Kenapa terus fungsinya apa gitu loh jurnal penyesuaian? Kenapa harus dibuat? Nah, oke. Jadi fungsi dari jurnal penyesuaian itu sendiri adalah yang pertama ada menyesuaikan biaya yang sebenarnya terjadi. Yang kedua ada menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang ketiga ada menyesuaikan kondisi barang dagang dengan yang sebenarnya. Yang terakhir ada mencari perkiraan real dan nominal sesuai kondisi sebenarnya dan yang harus diakui di akhir periode. Jadi keempat ini adalah fungsi dari jurnal penyesuaian. Oke, dirasa udah mengerti semua teman-teman apa itu jurnal penyesuaian dan fungsinya apa. Kalau gitu langsung aja kita ke Excel-nya kita membuat jurnal penyesuaian. Oke, di sini kita udah berada di Excel-nya. Nah, sini saya sudah membuat soal-soal jurnal penyesuaian tersebut. Nah, kan yang kita buat di video sebelumnya adalah jurnal umum biasa, yaitu soal yang di atas ini. Nah, yang sampai 12 ini. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Jadi kita memakai soal yang dari nomor 13 sampai 17 ini. Nah, oke, kalau gitu kita akan buatnya. Kita akan membuat. Jadi buatnya tuh sama, tetap di jurnal umum, kita hanya melanjutkan. Karena yang terakhir ada di 27 September. Nah, kita melanjutkan itu di tanggal soalnya. Soalnya tanggal berapa? 30 September di tanggal terakhir. Berarti ini ditulis 30 September juga. Oke. Nah, yang pertama adalah bentar. Oke. Yang pertama soalnya adalah sisa perlengkapan per 30 September yaitu 300.000. Nah, karena ini udah diberitahu adalah sisa perlengkapan. Berarti otomatis kita sudah memakai perlengkapan tersebut dong. Makanya sisa jadi 300.000. Nah, karena kita sudah memakai, berarti itu bisa diakui sebagai beban. Karena itu kita memakai. Berarti akunnya di debitnya ini adalah beban. Karena beban ada selalu di debit. Oke, berarti itu tadi adalah beban perlengkapan. Nah, terus, karena kita sudah memakai, sudah 300.000. Nah, 300.000-nya ini apa? Berarti masih belum bisa menjadi beban dong tentunya. Berarti karena masih belum bisa menjadi beban, berarti namanya masih tetap perlengkapan. Nah, ini cowoknya nggak keluar, kita ini dulu. Oke, nah sekarang tadi itu gimana soalnya? Sisa perlengkapannya 300.000. Nah, kita lihat di tanggal-tanggal sebelumnya. Kapan sih kita beli perlengkapan? Kita mendapatkan perlengkapan. Itu kapan dan berapa? Nah, di sini tanggal 5 September perlengkapan. Kita membeli sebesar 1.820.000.
Berarti itu adalah total awal perlengkapan sebesar 1.820.000. Nah, terus bebannya itu dari mana? Nah, bebannya itu adalah 1.820.000 itu dikurangi 300.000. 300.000 itu adalah sisanya. Berarti rumusnya adalah sama dengan 1.820.000 dikurangi 300.000. Nah, jadi ini bisa kita lihat bahwa beban perlengkapan yang sudah kita pakai ini sebesar 1.520.000. Berarti ingat, di jurnal itu debit dan kredit harus balance. Berarti jika beban perlengkapan di debit 1.520.000, berarti di kredit sama 1.520.000. Oke. Oke, sekarang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini soalnya apa? Pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September sebesar 2.310.000. Nah, kita pasti tahu ya, kalau kita sudah melakukan apa ya, sudah melakukan jasa, kita mendapatkan pendapatan. Nah, berarti itu karena kita sudah melakukan, kita bisa dong mengakui itu pendapatan. Nah, tapi dari pihak sananya belum membayar ke kita. Nah, berarti pihak sananya utang ke kita. Nah, jika pihak lain utang ke kita, itu dinamakan piutang. Oke, sekarang kita balik ke jurnal umum. Piutang. Piutang itu termasuk apa sih? Piutang itu termasuk ke dalam aset. Nah, jadi aset itu letaknya, aset jika bertambah letaknya di mana? Aset jika bertambah letaknya di debit. Berarti otomatis piutang letaknya debit. Nah, sekarang di kredit. Nah, kreditnya ini apa? Kreditnya ini apa? Jelas dong. Yang jelas ini adalah pendapatan. Karena pendapatan kita, mereka masih utang ke kita. Berarti kreditnya ini adalah pendapatan. Pendapatan jasa. Oke. Sebesar berapa? Kita lihat ke soal lagi. Sebesar 2.310.000. Berarti kita tulis juga 100. 2.310.000. Oke, ini juga. Sorry, salah. 2.310. Karena 2.310. Gini. Oke. Untuk nomor yang selanjutnya adalah penyusutan peralatan. Diperkirakan 1.500.000. Nah, penyusutan peralatan itu apa sih? Penyusutan itu apa sih? Nah, penyusutan, penyusutan itu adalah berkurangnya nilai dari apa ya? Dari barang tersebut atau objek tersebut lah. Misalnya gedung. Gedung. Gedung misal harganya sekian M. Itu semakin lama harganya makin turun, makin turun, makin turun. Nah, di sini soalnya adalah penyusutan peralatan. Peralatan itu adalah masanya bisa lebih dari 1 tahun. Misal, kita membeli peralatan itu di tahun kemarin sebesar 10 juta. Di tahun ini, nah peralatan tersebut mengalami penyusutan menjadi 6 juta atau 5 juta. Nah, karena pokoknya semakin lama itu nilai peralatan tersebut semakin berkurang. Di sini ada penyusutan peralatan diperkirakan 1.500.000. Nah, karena peralatan itu menyusut, otomatis kita sudah memakai peralatan tersebut kan. Nah, ketika kita sudah memakai, itu bisa dianggap sebagai, jelas itu bisa dianggap sebagai beban. Nah, beban berarti ada beban penyusutan peralatan. Nah, beban itu letaknya di mana? Beban itu letaknya di debit. Jadi di kolom debit ini kita tulis beban penyusutan peralatan. Nah, di kreditnya ini apa? Di kreditnya ini adalah apa ya? Kayak sambungan dari beban penyusutan peralatan itu pasti akumulasinya. Berarti di sini adalah akumulasi penyusutan peralatan. Nah, oke. Sebesar berapa? Sebesar berapa? Penyusutan peralatan diperkirakan sebesar 1.500.000. Nah, berarti di debitnya ini adalah 1.500.000 dan di kreditnya ini sama juga.
Oke. Bentar. Oke. Nah, soal selanjutnya adalah gaji karyawan yang belum dibayar per 30 September sebesar 475.000. Nah, kita karyawan di perusahaan kita itu sudah melakukan apa ya? Sudah melakukan kerjanya dong. Sudah melakukan tugasnya di dalam perusahaan. Nah, jika sudah melakukan, berarti bisa kita sebut sebagai beban. Nah, di sini ada beban gaji karyawan yang belum dibayar. Berarti beban. Beban itu letaknya di mana? Beban itu letaknya di debit. Jadi kita di kolom debit ini adalah beban, gaji, dan upah. Nah, karena kita belum membayar ke ke pekerja kita dalam perusahaan itu, berarti kita masih ada utang kan? Utang dong ke dia. Nah, berarti di kreditnya ini adalah utang. Nah, ini adalah utang. Utang, gaji, dan upah. Nah, tadi sebesar berapa? Sebesar 475.000. Berarti di debit 475.000. Di kredit juga 475.000. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya yang terakhir ada saldo kedapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September hanya 1 juta. Nah, berarti di debitnya ini apa? Debitnya ini adalah pendapatan jasa diterima di muka. Nah, dan kreditnya ini apa? Kreditnya ini adalah pendapatan jasa. Oke. Sebesar berapa tadi? Sebesar 1 juta. Oke, dan 1 juta. Nah, tanggalnya sama ya, 30 September semua. Jadi sampai bawah ini tetap 30 September karena di hari sama di akhir bulan. Oke. Setelah kita menyelesaikan jurnal penyesuaiannya. Nah, sekarang kita masuk ke buku besar setelah jurnal penyesuaian. Nah, beda seperti buku besar yang sebelumnya, ini tidak bisa digabung ya. Jadi buku besarnya kita buat lagi, buku besar jurnal penyesuaiannya. Setelah jurnal penyesuaian. Caranya gimana? Sama seperti video kemarin, yaitu kita gini dulu jurnalnya, lalu kita klik insert, lalu kita pivot table. Oke. Apa aja yang dimasukkan? Yang dimasukkan ada tanggal, akun debit, akun kredit, dan COA. Oke. COA, sorry. Dan debit kredit. Oke. Terus yang debit kreditnya ini kita kanankan. Nah, terus yang akun debit ini kita move up. Akun kreditnya juga kita move up. Nah, ini kita sum. Yang ini juga kita sum. Oke. Lalu yang ini kita select all-nya kita ini terus jangan lupa. Oke. Terus tinggal seperti kemarin tinggal copy paste ganti, copy paste ganti, copy paste ganti. Udah gitu aja. Ya, seperti ini ya, copy paste ganti. Oke. Nah, itu caranya tetap sama sampai akunnya selesai. Oke, karena mempersingkat waktu, saya skip aja ya. Nanti kita bertemu di pas buku besarnya udah lengkap. Oke, setelah kita membuat buku besar setelah penyesuaiannya, selanjutnya kita buat neraca. Nah, oh ya, di sini tadi udah aku apa ya? Udah aku buat mulai dari beban gaji sampai prive ya. Ini adalah buku besar dari akun-akun tersebut. Nah, selanjutnya kita buat apa? Kita buat neraca saldo setelah penyesuaian juga. Karena tetap sama, kita gini dulu jurnalnya, habis itu kita insert, lalu di pivot table.
Nah, tapi kalau neraca saldo ini beda ya. Kita nggak perlu tanggal. Kita hanya perlu debit, kredit, dan akun saja. Udah, debitnya kanan, kreditnya kanan. Tetap ini kita kasih ke ini kita jadiin sum. Dan ini juga kita jadiin sum. Oke. Lalu, ini kok udah gini, apakah udah balance karena ini grand totalnya sama? Oh, belum, sabar. Kita kita pakai ke field item and sets. Nah, terus kita tulis SODB atau saldo debit. Nah, formulanya ini apa? If buka kurung, ini debit, jika debit lebih lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit, maka hasilnya 0. Tutup kurung, enter. Oke. Terus selanjutnya adalah yang kredit. Sama seperti tadi, caranya cuma dibalik. Tarik, kita tulis SOKR atau saldo kredit. Nah, ini formulanya if buka kurung. Tadi kan debit dulu karena kita mencari debit. Nah, sekarang kita mencari kredit. Kalau kita mencari kredit, kita tulisnya kredit dulu. Berarti jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit. Nah, maka hasilnya 0. Tutup kurung, enter. Nah, terus ini kan udah kita buat SODB dan SOKR atau saldo debit dan saldo kreditnya. Nah, tapi kenapa sih kok hasilnya 0? Nah, namanya sistem ya, guys ya. Kalau sistem itu pasti ada agak sempurnanya. Nah, gimana caranya kita tulis secara saldo total. Nah, kita warnai kuning biar beda sendiri. Nah, ini gimana? Biar kita lihat balance enggaknya. Oke, sama dengan sum. Nah, kita jumlahin yang kolom debit. Ini hasilnya. Terus kita tarik ke sebelah kanan. Yang kredit juga kita jumlahin. Nah, hasilnya adalah 139.28.5.000. Yang kredit juga sama, berarti neraca saldo setelah penyesuaian kita balance. Nah, Nah, habisnya buat neraca ini apa sih? Habis buat neraca kita masih buat laba rugi, laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita ke laba rugi. Kita buat laba rugi. Sorry, bukan di sini. Kita buat ini dulu ya. Laba rugi. Oke. Nah, kena tanya, apa sih rumusnya laba rugi itu? Kita mau ngapain? Ini diapakan akun-akunnya? Ya, rumusnya laba rugi itu gampang sekali. Pendapatan dikurangi beban. Hah, beban? Beban semua yang banyak itu? Bukan ya, ini beban yang ada di dalam jurnalnya saja. Oke, jadi ya yang beban yang kalian tulis di dalam jurnal itu, yang kalian tulis di laba rugi. Nah, harusnya kita tulis di sini. Oh ya, kita pakai list kita pakai list aja ya biar cepet. Nah, jadi gini. Habis itu kita ke data, habis itu ada validation, habis itu ini kita akan di list. Nah, ini source-nya kita cari di neraca penyesuaian di sini ya. Oke. Oke. Sorry. Nah, oke. Ini udah list. Nah, tadi apa rumusnya laba rugi? Rumusnya laba rugi adalah pendapatan dikurangi semua beban di dalam jurnal. Berarti yang pertamanya kita tulis pendapatan jasa ya, bukan pendapatan jasa diterima di muka. Pendapatan jasa diterima di muka itu masih belum menjadi pendapatan karena kita belum melakukan jasa tersebut. Tapi kita sudah mendapatkan uangnya. Berarti itu pendapatan jasa diterima di muka. Jika pendapatan itu, nah, jika pendapatan jasa itu kita sudah melakukan jasa tersebut dan
kita sudah mendapatkan uang. Nah, otomatis uang tersebut bisa kita anggap sebagai pendapatan. Oke. Selanjutnya ini adalah semua beban dalam jurnal. Nah, beban dalam jurnal itu ini ada beban perlengkapan, ada beban penyusunan peralatan, ada beban penyusunan peralatan, terus ada beban gaji dan upah, terus ada beban sewa, licin banget kursornya. Beban sewa, terus ada beban lain-lain dan beban penyusunan peralatan. Oke, kan kita kan pasti capek kan kalau pastinya ribet gak sih kalau misalnya kita masukin saldo, misal kita lihat ke neraca terus balik lagi ke laba rugi, neraca laba rugi kita masukin saldonya satu-satu, pokoknya capek dong dan ribet. Nah, di sini aku mau ngajarin kalian caranya biar cepet, yaitu pakai formula sum if. Nah, caranya gimana? Caranya gini ya teman-teman, kita klik sama dengan terus sum if, nah buka kurung. Nah, kita ini mau nyari ini di mana? Kita klik lagi neraca penyesuaian. Kita mau nyari di sini. Nah, terus yang dicari dalam situ itu apa? Kita mau nyari ini. Nah, terus mau nyarinya di kolom berapa? Nah, karena pendapatan itu dikredit, maka kita masukinnya yang di kolom kredit. Nah, lalu tutup kurung. Langsung keluar di sini saldonya 7476. Sebentar, kita dulu biar jelas. Nah, keluar saldonya dari 74.760.000. Itu adalah saldo dari pendapatan biasa. Nah, sekarang adalah saldo dari beban, para beban perlengkapan, beban peralatan ini dan sebagainya itu. Caranya gimana? Sama seperti tadi, kita pakai formula sum if biar cepat gitu. Jadi sama dengan kepencet. Sama dengan sum if buka kurung. Nah, kita mau nyari beban-beban ini di mana? Kita nyari di neraca ini. Nah, lalu kita mau nyarinya apa? Kita mau nyari apa di situ? Kita mau nyari ini beban perlengkapan dan beban pemisah peralatan ini. Nah, terus kita mau nyari saldonya tuh di kolom mana? Nah, karena beban itu masuk di kolom debit ya. Berarti kita masukin ke sum if-nya itu ada di kolom debit saja. Terus tutup kurung, enter. Nah, ini keluar dari saldo dari bahan perlengkapan sebesar 1.520.000. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Nah, masih ingat tadi rumusnya laba rugi. Nah, rumus laba rugi adalah pendapatan dikurangi semua beban. Nah, karena kita sudah menemukan nih semua saldo, baik saldo pendapatan atau saldo beban. Sekarang kita tinggal menuliskan saldo laba neto. Laba neto itu laba rugi ya. Nah, itu rumusnya sama dengan ini saldo dari pendapatan jasa tuh yang 74.760 ini dikurangi sum buka kurung semua beban tutup kurung enter. Oke. Di sini kita udah menemukan bahwa sebentar. Sum ini. Oke. Sini saya sudah menemukan saldo laba neto yang sebesar 15.505.000. Oke, di sini saya kasih kuning biar beda sendiri gitu. Oke, setelah kita buat laba rugi itu apa? Langsung kita buat ke laba ditahan. Bedanya laba rugi sama laba ditahan ini apa? Kalau laba rugi kan rumusnya pendapatan dikurangi beban. Nah, jika laba ditahan ini itu laba bulan awal ya dijumlah sama laba neto bulan ini akhir bulan ini laba neto dikurangi sama prive atau dividen. Langsung aja kita masukkan. Sama seperti tadi,
kita pakai data validation. Sorry, tidak usah. Karena ini apa ya, tergolong bisa ketik lah, tidak usah gitu ya. Oke, laba laba 1 September. Oke. Terus ada laba neto. Nah, ini ada prive atau dividen. Karena di soal kita, di soal saya ini prive ya, bukan dividen. Jadi yang dimasukkan ke dalam laba ditahan ini cukup prive saja, tidak usah dividen. Berarti ininya prive. Dan ini adalah saldo. Saldo laba. Sorry, ini adalah saldo laba. Oke. Nah, laba 1 Septembernya apa? Nah, kita tidak ada ya, karena kita bikinnya itu hanya bulan ini saja, berarti ini kita kosongin. Nah, laba netonya ini yaitu adalah hasil dari laba rugi tadi yang sebesar 5.505.000 ini. Terus prive-nya ini apa? Prive-nya kita lihat di neraca penyesuaian. Prive sebesar 250.000. Oke. Nah, berarti kita tinggal kurangi saja. Sorry, sebentar. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Berarti saldo labanya ini adalah sama dengan yang 6.955 ini dikurangi oleh 2.500. Ini adalah saldo laba ditahannya. Oke. Nah, yang terakhir kita akan membuat laporan posisi keuangan. Nah, kita kan pasti udah tahu kan, ini rumus dasar akuntansi itu apa? Itu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas tambah liabilitas. Nah, itu yang akan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan ini. Oke. Oke, sekarang kita tulis di sini aset. Sorry salah. Kita tulis sini aset. Aset. Terus kita data validation lagi. Data validation ini. Oke. Nah, yang termasuk aset ini apa? Ya, yang termasuk aset ini adalah ada kas, lalu ada piutang, lalu ada perlengkapan, lalu ada peralatan, lalu ada akumulasi penyusunan peralatan. Lalu apakah ada lagi? Woi, ini tidak. Apakah ada lagi? Oke, tidak ada ya. Nah, berarti sekarang kita membuat ekuitas plus liabilitasnya. Oke. Sini kita tulis ekuitas ditambah. Nah, tambah liabilitas. Oke. Nah, yang termasuk ekuitas dan liabilitas ini apa aja? Yang pertama adalah sebentar. Ini kita buat ulang ini ya. Data validation seperti tadi. Sorry. Data validation seperti tadi. Yes. This. Oke. Nah, data validation seperti tadi. Oke. Yang termasuk ekuitas ini apa? Yang pertama, kita memerlukan modal. Lalu modal dan saldo laba. Jadi gini ya. Oke. Lalu saldo laba. Saldo laba. Nah,
Selanjutnya yang liabilitasnya itu adalah seperti utang usaha, terus ada pendapatan jasa diterima di muka, ada utang gaji dan upah, terus ada oke, oke cukup. Mungkin mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, kenapa kok beban, semua beban, terus pendapatan dan privilege tidak dimasukkan di aset maupun ekuitas dan liabilitas ini? Tidak dimasukkan ya, karena kayak beban-beban itu terus pendapatan, lalu ada prive dividen itu sudah dimasukkan di dalam laba rugi ini. Nah, laba rugi ini kan ada kan pendapatan dan beban udah jadikan satu terus dikurangi udah mendapatkan saldo laba neto. Nah, untuk prive-nya tadi udah dikurangi dari saldo laba ditahan, dari laba neto dikurangi prive menjadi saldo laba. Sekarang kita masukkan satu-satu di laporan posisi keuangan. Sama seperti tadi, biar gak ribet, kita pakai format sum if. Kita pakai format sum if, buka kurung. Nah, kita mau nyari di mana? Kita mau nyari di sini. Nah, lalu apa yang mau kita cari? Nah, apa yang mau kita cari di situ? Nah, yang kita cari itu adalah ini. Nah, terus kita mau nyarinya tuh di kolom mana? Kita nyarinya tuh di kolom mana? Nah, karena aset itu berada di kolom debit. Nah, terus tutup kurung enter. Nah, terus kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Nah, kenapa kok di akumulasi penyusutan peralatannya ini nol? Karena khusus akumulasi penyusutan itu adalah tempatnya di kredit ya. Jadi kita masukin sendiri aja. Akumulasi penyusutan peralatan ini di kredit. Oke. Nah, selanjutnya adalah ekuitas dan liabilitas. Sama, kita pakai format sum if. Sum if, buka kurung. Kita mau nyarinya di mana? Kita mau nyarinya di ini. Nah, terus kita mau nyari apa di situ? Nah, kita mau nyari ini. Nah, kita mau nyari ini. Terus nyarinya di kolom mana? Karena itu adalah ekuitas liabilitas, berarti kolomnya berada di kredit. Tutup kurung enter. Nah, oke, saya udah keluar saldo-saldonya, tapi saldo laba ini memang tidak bisa, jadi kita masukin sendiri. Saldo laba itu berarti di saldo laba ditahan ini tadi. Oke, sorry. Saldo laba ditahan tadi 4 4 5 Oke. 4 4 5 5. Nah, 4.455.000. Oke. Sekarang kita tinggal menjumlahkan total aset dan total ekuitas liabilitas. Jika balance, maka benar. Saja gitu dulu ya. Oke. Total aset. Nah, total ekuitas liabilitas. Oke. Bentar, kita warnain kuning dulu. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan. Sum, kurung, jumlahkan ini, lalu kita tutup kurung. Bentar. Sebentar. Oh iya, sebentar. Khusus akumulasi penjutaan peralatan ini kita kasih minus ya, berarti minus 1.500.000. Hmm, ini kita jumlahin. Nah, 67.480.000. Sekarang yang ini juga sama, kita jumlahin juga. Nah, yang ekuitas 11 juga sama, yaitu 67.480.000. Nah, oke. Dengan ini dinyatakan laporan posisi keuangan kita adalah kita balance sebesar 67.480.000. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Bye-bye.